Gini kisahnya, seorang gadis usianya 22 tahun ditemukan membusuk, borgol, tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya ditinggalkan di semak-semak di daerah Cisauk, Tangerang, Provinsi Banten. Ini bukan sekedar pembunuhan, tapi ini adalah pembunuhan berencana. 7 Juli 2025, Amelia pamit dari tempat kerjanya. Katanya mau ke Ancol, lalu ke Curug. Ia mengendarai Vespa putih, tapi malamnya ia tak kunjung pulang. Hingga keesokan harinya, nomor Amelia pun tidak aktif. Keluarganya panik, ayahnya, mamahnya, sampai teman-temannya pun panik ikut mencari. Tak ada kabar, tak ada perlawanan, dan hanya hilang begitu saja. Ini dia, namanya Rafli, mantan pacarnya Amelia. Ia merasa dihina karena ditagih hutang senilai 1.100.000. Tapi heran dari itu, ia mengunggah foto pacar baru, Rafli, ke story WA-nya tanpa izin dari Rafli. Tapi bagi Rafli, itu adalah sebuah penghinaan. Dendam tumbuh dalam diam. Dan malam itu, Rafli menyusun rencana bersama dua temannya, Ardi dan Ibra. Mereka sudah menyiapkan segalanya, dari pisau, gunting, borgol, semuanya diletakkan di teras kursi. Sebelumnya, Rafli dan Amel ini sudah berjanjian. Rafli mungkin bilang akan membayar hutangnya kepada Amelia di rumahnya. Dan pada saat itu, pukul 11:30 malam, Amelia tiba di rumah Rafli. Rafli menyambutnya. Ia masih tampak tenang dan juga santai. Tapi sebenarnya dia sudah siap. Ketika Amelia hendak pulang, Rafli membungkam mulutnya dan juga menjatuhkannya ke tanah. Ardi dan Ibra datang membawa borgol dan pisau. Tangan Amelia diborgol, kakinya dipegang, tubuhnya diseret ke samping rumah. Di sanalah Amelia, ketiganya secara bergantian. Rafli, Ibra, Ardi membajingannya orangnya. Gue sebenarnya nggak mau cerita, tapi sumpah ini harus dikasih tahu teman-teman semua biar teman-teman ngerti. Setelah itu melakukan hal yang sangat keji. Mereka mencekiknya hingga tak bergerak, dan tubuh Amelia diseret 30 meter ke lahan yang kosong, tepatnya di belakang rumah. Ibra mengambil pisau menusuk leher Amelia 1 kali, lalu memotongnya memanjang. Dia Amelia juga, ini si Ibra, dan memukul dadanya dengan batu 3 kali. Tapi belum selesai. Gunting ke perutnya Amelia, obeng itu ke bawah telinga kiri dan kanan sini ya. Obeng itu masih pada jasadnya saat ditemukan. Sumpah ini sadis banget, gila. Setelah mereka puas, mereka menutupi tubuh Amelia dengan tanaman liar dan meninggalkan tempat kejadian seolah tidak pernah terjadi apa-apa. 11 Juli 2025, tepatnya jam 5, warga mencium bau busuk dari semak-semak Cisauk. Mereka menemukan seorang perempuan membusuk, berbogol, mengenakan jas hujan pink. Tubuh itu adalah Amelia. HP dan motornya sudah tidak ada, tapi polisi melacak dan menemukannya di tangan Rafli. Rafli, Ardi, Ibra, mereka semua sudah ditangkap dan akan diadili. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa kembali, yaitu nyawa almarhumah Amelia. Umurnya masih 20 tahun dan cita-citanya masih panjang. Dan juga beliau juga adalah harapan keluarga.
Tapi naasnya, tiga bajingan ini menghabiskannya seperti bukan seorang manusia. Hukum mati bagus tuh, bocah. Kisah ini bukan tentang cinta, tapi tentang ego dan dendam yang mengorbankan jiwa yang tak bersalah. Jika itu terjadi dan korbannya adalah saudara, adik, atau keluarga, bagaimana perasaan kita? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Begitulah kejadiannya pada tanggal 16 Juli 2025. Semua sudah terangkap. Gua ambil dari sumber-sumber yang ada. Dan gue pengen bagi kalian semua yang udah nonton, minta tolong doa, minta tolong buat Amelia. Semoga almarhumah diampuni segala dosanya, diberikan kelapangan kubur, dan untuk keluarganya, bapak, ibu, kakak, semuanya ditabahkan hatinya, diluangkan dadanya. Semoga jadi pelajaran teman-teman buat kita semua. Segala sesuatu bisa diselesaikan tanpa harus menghilangkan nyawa. Menjadikan ego itu sampai bisa mengambil nyawa teman-teman. Apalagi ini tuangan cinta yang hanya pacaran, belum ada ikatan. Tidak seharusnya seperti itu. Dan kepada pihak kepolisian, pada seluruh yang sudah turut luangkan waktu, tenaga, menyelesaikan tugas-tugasnya, pada pihak kepolisian, kepada seluruhnya, terima kasih telah mengungkapkan, menyelesaikan kasus ini. Semoga jadi pelajaran dan kedepannya tidak akan terjadi hal seperti ini. Teman-teman, tolong di-share kisah ini, semoga menjadi pengingat dan juga menjadi hal yang dapat kita pelajari teman-teman. Gua Jeffrey Anggara, cabut. Assalamualaikum.